Mari kita dengarkan dengan seksama pernyataan yang dinyatakan oleh CIA, Intelijen Amerika Serikat, di New York Times. Dengan vulgar dan sangat berani, mereka mengatakan masa depan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dari mana mereka punya hitungan demikian? Kenapa mereka tidak menutup-nutupi saja? Kaum muslimin yang kami muliakan, fakta lapangan yang dipelajari oleh CIA adalah sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa Islam makin ke ujung makin mengkristal. Kekuatannya semakin jelas dan orang sudah mulai jenuh dan bosan dengan demokrasi. Orang sudah mulai tidak percaya dengan kepemimpinan ala barbar barat dan kepemimpinan gagal timur, dan orang melihat peradaban yang benar-benar kuat dan sudah siap untuk kembali memegang tampuk kekuasaan di muka bumi adalah Islam. Dan yang paling menakjubkan, Pak, mereka berani menyebutkan tahun star khilafah Islamiyah ini. Mereka mengatakan khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia nanti ke depan pada tahun 2020. Allahu Akbar. Jika yang mereka katakan benar, KGB Rusia, intelijen Rusia memiliki penilaian sedikit berbeda tapi pada hakikatnya sama. Apa kata KGB Rusia? Masih di New York Times. Khilafah Islamiyah masa-masa jayanya di kedepan hari di bumi ini, di dunia ini adalah pada tahun 2025. Lama nggak dari sekarang? Tidak. Ada beda nggak dengan CIA? Kalau kita lihat 7 atau 9 tahun saja, seandainya startnya menurut CIA adalah 2020, masa-masa jaya di 2025, dan masa yang terbentang hanya 9 tahun paling lama, masuk nggak? Ada kecocokan yang mirip antara CIA dengan KGB. Tapi kita tidak diperintahkan beriman dengan pernyataan orang-orang kafir itu. Ya, cukup sekedar dengar dan tahu. Hanya ketika Allah berfirman di Al-Quran surat An-Nur, inilah yang kita imani. Setuju? Allah menjamin di dalam surat An-Nur bahwa bumi dan seluruh manusia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kita beriman. Sebagaimana hadis ini juga kita imani. Pada akhirnya bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ta'ummul arda, yang meliputi seluruh permukaan bumi. Sekarang, berapa lama terbentang jarak antara Nabi Muhammad diutus dengan wafatnya seluruh umat Islam? Ada hadisnya. Tetapi hadis ini lemah, dhaif. Bahkan ada yang statusnya dhaif jiddan. Namun ingat, adab sebagai umat Nabi Muhammad, sekalipun itu adalah hadis dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis ahad. Hadis ahad itu levelnya yang tertinggi adalah sahih, di bawahnya adalah hasan, yang terbawah adalah dhaif. Baik kaum muslimin, hadis dhaif Nabi menceritakan cukup sekedar untuk kita tahu, tetapi kita bina akidah di atasnya tidak. Kita jadikan sebagai hujah juga tidak. Sekedar tahu, it's okay. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafat serentak umatnya di muka bumi ini, umur umatku yang Allah sediakan adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi hanya 2000 tahun, dan umur umat Nasrani dalam sejarah hanya 600 tahun. Silakan dikurangi 1400, berarti inilah umur umat Nabi. Ustadz, sekarang kita di tahun Hijriah sudah 1438 loh Pak Ustadz. 1438. Ini 1400. Tunggu dulu, belum selesai. Hadis yang lain masih dari Abu Daud, dan ini turuknya, jalurnya banyak. Sekalipun hadis ini masih statusnya dhaif, namun jalurnya banyak, sehingga status hadisnya naik kepada hasan li ghairi. Walaupun begitu, tetap saja hadis untuk masalah akidah, untuk masalah urusan-urusan yang qat'iyat, wajib dalilnya yang sahih ke atas. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujah dan landasan akidah, tapi sekedar tahu boleh. Dan ini tetap perkataan Nabi. Tolong dimuliakan. Ini tetap perkataan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari berapa lama kita menghitungnya di dunia? 1000 tahun. Surah As-Sajdah ayat 5.
yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia adalah 1000 tahun. Tadi kata Rasulullah, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Koma, lalu Allah menambahkan lagi untuk umatku umurnya 1/2 hari lagi. Berapa jadinya? 1500. Hitungan hijriah ya. Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah di kitab-kitab mereka ada yang mencoba berijtihad. Entah bagaimana cara menghitung mereka, saya tidak tahu. Ada yang mengatakan tidak full lah 1500. Mereka mengatakan 1476 hitungan hijriah umat Islam habis di muka bumi ini. Ada yang mengatakan 1477 umat Islam habis di muka bumi ini. Ada yang mengatakan 1478, ada yang mengatakan 1482, dekat-dekat ya, habis umat Islam di muka bumi ini. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali nyari yang aman. Apa kata beliau? Pokoknya lebih 1400 tahun dan kita hitung paling maksimal 1500, udah selesai. Dan saya sependapat dengan beliau. Dan tidak kita tentukan tahun keberapa tepatnya. Tapi coba kita ambil full aja deh dulu. Yuk kita hitung 1438. 1438 ini hitungan hijriah ya sekarang. 1438 hitungan hijriah. Hijriah itu kan sejak hijrahnya Nabi kan? Ya. Sejak hijrah Nabi baru mulai dihitung hijriah. Menghitung umur umat Islam atau umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada di Mekah 13 tahun Nabi, belum masuk ke hitungan hijriah. Tambahkanlah di sini, begitu. Maknanya yang sudah berjalan sekarang adalah 1451. Seandainya kita ambil full 1500 saja, tersisa di hadapan kita untuk hidupnya orang Islam di bumi ini hanya 49 tahun saja lagi. Ande-mande. Hah? Kalau bagi orang Padang, ande-mande dake maka tua leyo. Hah? Memang dekat sekali. Waktu kita udah nggak lama. Ustadz, syukurnya itu hadisnya dhaif ya? Yes. Kan nggak bisa dijadikan pegangan akidah kan? Tidak. Tapi ini masih hadis Nabi nggak? Itu pertanyaan saya. Cukup sebagai untuk kita ketahui. Tapi setelah melihat tanda-tanda berikutnya, kita akan makin berat kepada pertimbangan ini. Setelah melihat tanda-tanda berikutnya. Baik, ini yang kedua. Kita sedang ada di fase keempat. Akan masuk fase kelima. Menurut CIA sekian, menurut KGB sekian. Dan yang jelas ini juga tidak lama. Tayyib.